Hai, ketemu lagi dengan kami. Di mana? Di podcast Sugesti TV. Oke, kali ini kita akan bahas-bahas sedikit nih. Kita kepoin tentang Susdiana Anggraini, instruktur kita. Oke, guys. Ayo kita kepoin. Sus, aku boleh kepo enggak? Enggak kok, aman, santai gitu kan. Nah, aku pengen tahu nih. Kalau macam-macam tentunya aku nggak mau jawab. Tentunya para pemirsa Sugesti TV kepo juga dong sama kayak aku gitu kan. Sebenarnya Susdiana Anggraini ini asal dari mana sih? Saya berasal dari Ciamis sih sebenarnya mah. Orang Sunda. Iya. Teteh kumaha damang? Alhamdulillah damang pisan sae. Pangestonya sami berartinya saya juga sama dari Pangandaran Ciamis gitu. Tapi saya nggak nanya tuh. Oh gitu ya. Aduh ya Allah, kita kepoinnya kebangetan berarti ya. Kepoin diri sendiri. Iya. Oke guys, kita lanjut kepoin selanjutnya. Susdiana, aku lihat dari biografi LPK Sugesti kan Susdiana udah lama nih ya di LPK Sugesti, kurang lebih udah sekitar 16 tahunan. Iya betul. Sejak tahun berapa sih Susdiana gabung di LPK Sugesti itu? Sejak tahun 2007 kalau nggak salah, apa 2006. Emang dulu kenal LPK Sugesti dari mana? Saya kenal dari LPK Sugesti itu karena dulu saya itu kan kepepet pengen kerja. Pengen kerja. Karena kan dulu saya ya orang yang mungkin ya jauh dari orang tua gitu, jauh dari orang tua, terus saya hidup sama nenek, jadinya diharuskan ketika saya keluar sekolah itu langsung harus bekerja, mencari uang gitu kan. Ya gimana caranya untuk mendapatkan uang buat menyambung hidup. Oh gitu. Ya, seperti dulu apakah di LPK Sugesti itu kerja pertama kali jadi seorang babysitter ataukah sebelumnya sudah pernah nih jadi seorang babysitter di tempat yang lain gitu selain di LPK Sugesti? Oke, sebelumnya saya pertama kali bekerja itu saya bekerja sebagai asisten rumah tangga. Gitu. Di mana itu? Di mana aja? Saya bekerja sebagai asisten rumah tangga itu di Kebayoran Lama. Di Kebayoran Lama. Di Jakarta Selatan. Oh gitu. Iya, di Jakarta Selatan di Kebayoran Lama itu dulu mendapatkan majikan yang seorang mualaf. Oh, seorang mualaf. Iya, seorang mualaf, laki-lakinya, suaminya sebagai seorang mualaf, ibunya seorang muslim gitu. Saya di sana bekerja selama 23 bulan. Oh, 23 bulan. Hampir 2 tahun ya. Lumayan ya, lumayan lama juga ya dengan waktu yang lumayan lama, tentunya banyak pengalaman ya sebagai bekal Susdiana sangat banyak sekali untuk di LPK Sugesti. Nah, aku pengen tahu dong waktu itu siapa sih yang ngenalin LPK Sugesti ke Mbak Diana sebagai apa ya? Ayo gitu kita kerja ke LPK Sugesti karena dulu kan terkenalnya LPK Sugesti itu ada pelatihannya. Siapa yang pertama ngenalin LPK Sugesti ke Susdiana? Dulu saya itu mencari-cari itu. Dulu saya sedang mencari-cari. Zaman apa itu dulu ya? Koran, masih koran. Iya, dulu masih koran. Masih koran ya. Tapi saya mencari-carinya lewat orang gitu. Saya nanya-nanya gitu, nanya-nanya dulu kan ke orang. Gue pengen kerja. Maaf nih, soalnya rada-rada kasar nih. Aku pengen kerja nih, tapi di mana ya? Aku pengen masuk yayasan gitu kan. Karena kata orang itu di yayasan itu kita terjaga gitu kan. Terjaga kita itu gitu kan. Terus akhirnya saya ketemu sama orang ya, sama sesama asisten rumah tangga. Nah, terus ada mungkin ada saudaranya yang kerja lewat yayasan, akhirnya saya dikenalkan dengan yayasan itu. Nah, saya coba-coba hubungi, langsung terhubung, akhirnya saya langsung datang ke yayasan ini. Dulu pertama kali job yang pertama kali dipilih nih yang menarik minat Susdiana itu di job apa? Apakah di baby, apa neni, atau di ART?
ataukah di apa? Babysitter. Babysitter. Iya. Kenapa itu alasannya? Aku lebih tertarik dengan babysitter. Karena apa? Pertama, saya suka sekali dengan anak kecil. Oh gitu, oke. Saya suka sekali dengan anak kecil, suka sekali dengan anak kecil. Nah, walaupun emang nada saya agak-agak ketus ya, kalau kata orang agak judes katanya mukanya, tapi sebenarnya saya tuh baik memiliki hati yang baik. Oh gitu ya, oke. Kelihatan kok dari muka. Jadi saya tuh sangat suka dengan anak kecil. Jadi dulu tuh memutuskan untuk memilih job babysitter. Awal-awal ya babysitter. Tapi aku baca di biografi Susdiana gitu, pernah juga jadi ART juga gitu, jadi nanny sister juga, jadi perawat lansia, multifungsi ya Anda ya, multi talent gitu ya. Karena semuanya ingin saya coba. Oh gitu ya. Kata saya, pertama kan saya ngambil job babysitter dulu nih selama berapa tahun ya waktu itu, berapa kali gitu kan, berapa tahun, berapa kali lebaran saya ganti itu, asal lebaran saya ganti lagi majikan, gitu. Seperti itu kan. Bisa gonta-ganti gitu ya? Supaya kita cari pengalaman dong, jadi anaknya nggak itu-itu aja. Kadang-kadang kan anaknya yang emang udah usianya udah 3 tahun, 4 tahun, akhirnya kita ya udah saya nggak pakai babysitter lagi, jadi gitu. saya ganti karena anak saya udah besar, saya ganti pakai ART aja, begitu kan gitu, alasannya seperti itu ya. Jadi kita ya udah kita sampai lebaran aja, akhirnya kita pulang setelah lebaran kita ganti lagi. Pinter ya Anda ya, nyariin palan ya Anda ya. Iya. Oke. Tapi tentunya lebih sering ke permanen sih ke permanennya gitu nanti ya. kalau ada impalan baru tuh suka banyak orang yang nyari saya gitu. Oh gitu, oke. Nih dari sekian banyak nih ya, kerjaan kan udah banyak tuh ya, dari ART, babysitter, nanny sitter, semua dicoba gitu ya. Susdiana, sebagai ketua tim penyeleksi ya, untuk para pekerja yang mau daftar di LPK Sugesti, apa saja sih yang harus disiapkan gitu? Untuk para calon tenaga kerja ya, tentunya satu niat. Niat dari dalam hati ya. Keduanya itu kesiapan diri untuk bekerja nantinya gitu kan. Jadi kan kadang ada orang yang setengah-setengah, siapnya itu setengah-setengah. Ketika dia mungkin lagi bete atau lagi apa, saya pengen kerja aja. Nah, itu pas ketika udah kerja dia pengen balik lagi kan. Kayak gitu namanya kerjanya setengah-setengah. Jadi nggak siap lahir dan batinnya. Keduanya siap. Ketiganya itu kita mengikuti pelatihan dulu. Para calon tenaga kerja itu mengikuti pelatihan dulu yang sudah kami siapkan di LPK, baik itu pelatihan babysitter atau pelatihan untuk mengurus nanny sitter atau merawat lansia. Semua ada pelatihannya. Selain itu kami juga mendidik para calon tenaga kerja dalam hal etika. Etika itu karena sangatlah penting ya dalam bekerja itu. Dan yang keduanya kita juga memberikan tips-tips dan saran-saran kepada para calon tenaga kerja supaya nanti saat dia sudah bekerja di tempat majikan dia akan mudah beradaptasi dengan pengasuh, dengan para majikan ataupun anak yang akan kita asuh seperti itu. Itu dari segi kesiapan ya calon pekerja. Aku pengen tahu dong, ada nggak tips-tips nih dari pribadi Susdiana sendiri nih untuk para pekerja-pekerja di luar sana yang mau masuk ke LPK Sugesti nih? Apa buat tips-tipsnya gitu? Tips-tipsnya ya itu untuk para calon yang ingin masuk ke yayasan LPK Sugesti itu yang pertama harus niat dulu, yaitu niat. Terus keduanya itu ya dia harus mempunyai rasa ya, dari hati itu harus mempunyai rasa karena mempunyai rasa bagaimana caranya supaya nanti dia bisa kerja nih, gua harus sayang nih saya harus sayang nih sama anak nanti yang akan saya asuh, seperti itu kan. Bagaimana nih caranya supaya nanti saya akan mudah beradaptasi nih sama orang yang baru kita kenal gitu saat kita bekerja di rumah majikan, seperti itu. Gitu. Apalagi ada lagi kira-kira tipsnya nih gitu kan, biar terutama untuk para calon-calon nih gitu kan, biar termotivasi nih kerja jadi babysitter itu apa sih untungnya gitu dibandingkan kerja dengan
di bidang yang lain lah terutama. Gitu. Ya buat kalian nih yang mau kerja, yang mau mencari cuan mudah dan besar. Oke. Itu saya kasih saran nih ya buat sahabat Sugesti TV, masuk saja ke Yayasan LPK Sugesti dan akan kami salurkan ke salurkan ke majikan-majikan yang memang membutuhkan kalian ya. Tapi di sini kalian harus mengikuti pendidikan dulu bersama kami. Nanti setelah itu kami seleksi dan kalian akan langsung kami tempatkan di tempat kerja yang sesuai majikan pesan kayak gitu. Dan selain itu cuannya cuy gede. Cuannya apalagi sekarang kan kita bisa membantu orang tua. Betul. Terus kita bisa membahagiakan anak yang kita sayangi, keluarga yang kita sayangi. Kita bisa membeli apa saja dengan cuan yang kita dapatkan setelah kita bekerja sebagai babysitter maupun nanny sitter gitu kan. Nah, kalian langsung daftar saja di sini di LPK Sugesti. Apalagi sekarang sebentar lagi udah mendekati bulan puasa ya. Itu otomatis ada yang namanya dari setiap LPK terutama ada yang namanya program infal lebaran. Itu cuannya gede sekali. Berapa kisarannya berapa? Saya terakhir itu ya sudah lama sekali ya. Itu terakhir aja dulu lagi zaman kolonial. Saya infal itu mengikuti infal dulu itu 13 hari kalau nggak salah ya. 13 hari saya mengikuti infal itu cuannya. Hitungnya harian atau ini nih saya kasih tahu hariannya atau boleh harian. Saya langsung menerima gajinya selama 13 harian hari. aja lah, hariannya berapa gitu kan. Dulu saya menerima gaji infal per harinya itu kehitungnya 350.000. Wih, lumayan ya. Itu pun karena sudah nego, itu pun karena nego majikan. Sebenarnya kalau nggak nego ya bisa nyampe 400 ya. 400 tuh per hari ya. 13 hari berapa udah cuan banget itu ya. Udah cuan banget itu. Dulu 13 hari. Kata saya daripada saya nanti nggak dapat lagi kan, mendingan ya udah saya ambil aja Pak. Saya bilang begitu tuh. Gitu. Jadi saya ambil aja. Saya dulu 350. Lumayan kan guys, 350.000 kali 13 hari guys. Saya pulang bawa uang itu berapa dulu ya? 3.700.000 berapa? Kalau nggak salah tuh 3.700.000 selama 13 hari. Kayak gitu. Kan lumayan. Lumayan guys ya. Nah, jadi untuk kalian nih sekarang kan lagi musim infal nih ya, udah mendekati lebaran. Kita juga sudah mulai ada pembukaan infal lebaran nih di tanggal 18 kemarin gitu kan. Untuk kalian yang minat kerja gitu kan, infal hanya minimal di 10 hari aja, atau juga ada yang paket infal 1 bulan, buruan segera daftar guys. Nih nanti tim penyeleksinya sudah hadir di sini, nanti kita kenalan, boleh lebih jauh. Galak-galak ya kalau ngajarin. Tenang aja. Kita sistemnya kekeluargaan, yang penting kalian benar-benar niat gitu kan, bekerja siap, infal, siap fisik ya terutama ya, karena fisik. Infal itu hanya berbatas waktu ya, hanya sebentar gitu, paling di minimal 10 hari. Jadi selain berkas-berkas yang harus kalian persiapkan ya, tentunya niat serta fisik yang sehat gitu ya, sehat rohani dan jasmani ya. Iya betul. Mungkin itu aja ya perbincangan kita, ngorek-ngorek gitu kan, kekepoan kita, terutama untuk boleh untuk para pemirsa Sugesti TV. Nanti lain waktu kita bikin video lagi mengenai mau tentang Susdiana Anggraini yang cantik ini, boleh, ataupun hal lain kalian bisa komen di bawah ini gitu kan. Nanti kalau misalkan kita harus bikin video, kita akan bikinkan video selanjutnya. Untuk sekarang sampai ketemu lagi, dicukupkan sekian saja podcast kita hari ini. Terima kasih Susdiana Anggraini untuk waktu dan kesempatannya saya kepo-kepoin ya. Sampai jumpa lagi guys. Di video kami berikutnya. Goodbye to see you. Thank you. LPK Sugesti selalu di hati. Dah. LPK Sugesti selalu di hati.